Ibarat kakak adik yang lagi berantem, saat ini ada dua bangsa yang lagi rebut-rebutan. Ya, mereka adalah Israel dan Palestina. Tapi bukannya ngerebutin seremeh mobil-mobilan, mereka ngeributin sesuatu yang lebih besar, sebuah wilayah di Timur Tengah. Banyak pihak yang akhirnya jadi ngambil sisi, baik itu ngedukung Israel atau ngebela Palestina. Mungkin kalian juga gitu. Tapi pertanyaan terbesarnya adalah, siapa pihak yang dalam tanda kutip lebih benar? Buat nyari tahu jawabannya, kita nggak bisa nyuruh mereka sweet aja dan terus siapa yang menang. Ya, ini karena masalah mereka begitu ribet berlarut-larut dan ngelibatin banyak pihak. Intinya, buat gambaran, inilah peta Israel-Palestina yang lagi diributin saat ini, yang udah kayak puzzle berantakan. Pihak Palestina ngerasa kalau wilayahnya kian tahun semakin mengecil karena diambil Israel. Di sisi lain, Israel nganggep kalau wilayah ini ya emang punya mereka. Dan masalahnya juga makin diperparah karena kedua belah pihak yang sama-sama ngeklaim kota satu ini sebagai ibu kotanya. Oke, sebelum kalian juga ikutan perang di kolom komentar, mari langsung kita bahas. Jadi, sebenarnya pihak mana yang benar? Biar adil, mari kita bahas satu-satu. Pertama, dari sisi Palestina. Sebenarnya Palestina punya sejarah yang panjang. Tapi kalau ditarik dari awal pertikaian, dia ini sebenarnya adalah wilayah dari sebuah kekaisaran yang mayoritas beretnis Arab. Singkat cerita, gara-gara kalah perang dunia, wilayah Palestina jadi masuk ke bagian negara Eropa satu ini. Dan dari sini ternyata masalah mulai muncul. Mulai dari sang pendatang yang ngejanjin wilayah ke pihak seberang, diikuti perang yang berkecamuk, pengungsian besar-besaran, perang lagi, wilayah yang semakin dicaplok, hingga saat ini masalah pemukiman ilegal, kemiskinan, dan berbagai ketidakadilan lain yang bikin satu dunia ikutan pusing. Dari semua masalah ini, tentu mereka hanya ingin hidup aman di sebuah negara yang merdeka. Walaupun kelihatannya, perjuangan mereka masih panjang. Di sisi lain, Israel, sebuah negara yang punya banyak fans maupun haters. Sama kayak tetangganya, selain punya sejarah yang panjang, Israel juga punya sejarah yang kelam. Para pendahulu mereka yang kesebar di banyak wilayah, ngalamin banyak pengusiran, penolakan, sampai pemusnahan massal. Tentunya ini nimbulin rasa pedih dan persaudaraan di antara mereka. Keinginan untuk punya rumah sendiri pun akhirnya muncul. Hingga akhirnya impian mereka terwujud, walaupun ditentang habis-habisan bahkan sampai dikeroyokin berulang kali. Dan ujungnya sama seperti cerita sang tetangga, perang juga terus berkecamuk, ninggalin rasa nggak aman dan kecurigaan antar sesama warga yang pernah mereka panggil sebagai tetangga. Bagi warga Israel, mereka hanya ingin hidup dengan tenang. Jadi sekarang kembali ke pertanyaan awal, siapa yang benar? Dari sinilah mungkin kita bisa belajar satu kesimpulan. Politik, sejarah, dan ilmu sosial itu sifatnya abu-abu. Mulai dari pasangan artis yang cerai, anak SD berantem, perang dunia, hardikan netizen Indonesia, sampai kita sendiri yang mungkin juga pernah berantem sama orang, kedua belah pihak itu dalam tiap konflik pasti punya ceritanya masing-masing. Makanya jawaban jujurnya adalah dua-duanya benar menurut mereka masing-masing. Dan video ini ataupun kok bisa susah banget nyimpulin hal kayak ginian. Coba jadiin video ini jangan kayak WhatsApp hoax yang langsung ada jawabannya. Justru coba jadiin video ini bagi yang tertarik tentunya sebagai pemicu buat kalian. Minimal buka Wikipedia dan baca konflik ini dari awal sampai hari ini tuh gimana. Tapi yang jelas, mau siapa yang salah, tiap hari ada orang yang mati. Dan prioritas nomor 1 adalah perdamaian. Pada akhirnya penjajahan di atas dunia harus dihapuskan dan merdeka adalah hak segala bangsa. Tapi itu nggak cuma berlaku untuk Israel atau Palestina aja, karena nyatanya masalah ini bukan satu-satunya di dunia. Sejarah nyatet hal yang sama terjadi di Vietnam, Korea, Serbia, Bosnia, Sudan, Kashmir, dan banyak lainnya. Dimana semua dikomporin sama hasrat berkuasa yang membabi buta. Akankah pertikaian ini berakhir? Nggak ada yang tahu. Jawabannya yang jelas seperti apa kata penulis ini, nggak akan ada satu perang pun yang bisa mengakhiri semua peperangan. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious.